Kalian pernah nggak sih kayak mikir kalau lagi makan tuh suka kok gue makanannya itu terus, atau kalau misalnya yang di rumah orang tuanya yang masak kok masaknya itu terus, kan jadi bosen gitu kan. Kadang kalau misalnya bosen suka nafsu makannya jadi kurang kan, terus nafsu makannya berkurang jadi makannya sedikit. Nah kalau misalnya makannya sedikit itu nanti asupan gizi per hari kalian itu nggak tercukupi kayak gitu. Nah kalau misalnya dalam kondisi kayak gitu terus nih, nafsu makannya terus-terusan, maksudnya nggak mau makan karena bosan makannya itu terus, nanti malah berat badannya jadi turun. Nah gue punya cara atau sedikit tips sih buat kalian biar nafsu makannya itu bertambah, dan ini juga berdasarkan dari penelitian atau yang biasa disebut dengan jurnal itu, dengan cara modifikasi resep makanan gitu. Nah jadi ini gue dapet jurnalnya itu dari Argipa, Arsip Gizi dan Pangan. Nanti webnya bakalan gue kasih, gue taruh di description box. Nanti kalian bisa cek di sana jurnalnya. Di sana banyak jurnal-jurnal up to date berdasarkan dari penelitian-penelitian. Nah, untuk pembahasan kali ini, gue bakalan ngambil jurnal tentang perbedaan persepsi cita rasa, asupan energi, dan zat gizi makro. By the way, zat gizi makro itu kayak misalnya karbohidrat, protein, lemak, kayak gitu. Sebelum dan sesudah modifikasi lauk nabati di panti asuhan di daerah Tangerang Selatan. Nah, langsung kita bahas aja ya. Jadi dalam penelitian ini, peneliti melihat bahwa ada menu makanan di salah satu panti asuhan tersebut. Jadi banyak sisa makanan lauk nabati. Jadi untuk informasi, lauk nabati itu kayak misalnya tempe, tahu, atau kacang-kacangan kayak gitu ya. Jadi lauk nabati di panti asuhan itu banyak yang sisa nih, atau banyak anak-anak yang nggak mau makan kayak gitu. Jadi di sini peneliti mengambil hal tersebut untuk diteliti. Untuk menu tersebut yang lauk nabati itu dimodifikasi makanannya kayak gitu. Menu makanan yang ada di panti asuhan itu yang diambil menu makan siang dan menu makan malam. Jadi menunya itu adalah tempe balado dan tahu goreng gitu. Nah kan daripada sayang juga ya kalau misalnya dimasak sama petugas pantinya atau petugas masak yang di sananya, tapi kok makanannya sisanya banyak atau bahkan nggak dimakan, kan sayang banget kan gitu. Makanya si peneliti ini pengen modifikasi resep makanan tersebut kayak gitu. Nah, peneliti memodifikasi resep makanan tersebut biar nafsu makan si anak itu bertambah, terus rasa dari makanannya itu jadi lebih enak, cita rasanya jadi lebih bagus, kayak gitu kan. Jadi makanya peneliti ingin memodifikasi menu makanan dari yang tadi tempe balado sama tahu goreng. Nah, tempe balado itu akan dimodifikasi menjadi tumis tempe cabai hijau. Terus yang tahu goreng tadi itu akan dimodifikasi menjadi tahu goreng isi. Nah, kalau berdasarkan metode penelitiannya itu, si peneliti mengambil metode dengan cara eksperimental. Jadi maksudnya itu membuat produk atau makanan terus diuji langsung kepada manusia. Nah, pada penelitian ini yaitu anak-anak yang tinggal di panti tersebut di daerah Tangerang Selatan. Ini gue bakalan nunjukin tabel persepsi cita rasa lauk nabati sebelum dimodifikasi ya. Nah jadi berdasarkan cita rasa lauk nabati sebelum dimodifikasi itu masih banyak, kita lihat yang di bagian N-nya, itu masih banyak anak-anak menilai rasa yang tidak enak itu. Yang menilai ada 14 orang atau 41,2%. Terus dari aroma juga tidak harum, tekstur juga tidak sesuai, itu banyak yang menilai. Terus dari bentuk
terus dari warna juga. Begitu pula dengan tahu goreng. Dari rasa juga nggak enak, aroma tidak harum, tekstur tidak sesuai, bentuk makanan juga tidak menarik, terus warna juga tidak menarik. Jadi masih banyak yang menilai bahwa makanan tersebut yang sebelum dimodifikasi itu banyak yang menilai masih kurang puas gitu atas makanan yang sudah disajikan. Sekarang si peneliti mulai memodifikasi resep makanan tersebut. Nah, ini dari hasil tabelnya. Kalau dari tumis tempe cabai hijau, dari rasanya itu menilai bahwa 100% anak-anak menilai enak. Terus dari aroma juga banyak yang menilai harum, itu sekitar 97,1%. Itu sudah sangat signifikan peningkatan dari hasil modifikasi resep makanannya tersebut. Dari bentuk makanan juga, warna, terus dari tahu goreng isinya juga kayak gitu. Dari rasa 100% anak-anak menilai enak, dari aroma juga, terus dari tekstur sesuai itu 88,2%, terus dari bentuk makanan juga menarik 94,1%, terus dari warna juga menarik kayak gitu. Jadi banyak peningkatan penilaian dari resep makanan tersebut yang sudah dimodifikasi. Nah, sekarang kita lihat hubungannya. Ternyata dari rasanya, kita lihat rasanya itu ada perbedaan penilaian antara resep yang sebelum dimodifikasi dengan resep yang sudah dimodifikasi. Itu adanya hubungan, jadi adanya perbedaan penilaian. Terus dari aroma juga, terus dari warna juga, cuman dari tekstur dan bentuk itu tidak adanya perbedaan penilaian. Nah, hal ini bisa karena tekstur tempe atau tahu itu sama. Jadi si peneliti ini tidak merubah atau tidak memodifikasi bentuk makanan dari resep tersebut kayak gitu. Nah, ini kita lihat dari perbedaan asupan zat gizi. Asupan zat gizinya itu kayak misalnya dari energi dan zat gizi makro. Zat gizi makro yang tadi sudah gue jelasin kayak karbohidrat, protein, sama lemak kayak gitu. Nah, ini dilihat kalau asupan energi sebelum dan sesudah itu adanya hubungan, adanya perbedaan. Terus dari karbohidrat juga ada perbedaan, dari asupan protein juga ada perbedaan, dari asupan lemak juga ada perbedaan kayak gitu. Jadi asupannya itu meningkat dari sebelum dimodifikasi dengan sesudah dimodifikasi. Berarti kan bagus kan kalau misalnya ada peningkatan asupan zat gizi, jadi bisa terpenuhi kalori hariannya. Nah, dari hasil penelitian tersebut, gue bisa ngambil kesimpulan kalau misalnya pengen nambah nafsu makan kalian harus diganti-ganti. Maksudnya diganti-ganti itu harus bervariasi, jangan cuma itu aja. Jadi kalau misalnya kalian beli di luar, itu kalian bisa ya bervariasi, jangan cuma itu aja. Tapi maksudnya bervariasi juga di sini beraneka ragam. Jangan cuman setiap makan cuma makan gorengan doang atau makan sayur doang di setiap piringnya gitu. Yang penting setiap makan itu harus bervariasi biar kita itu nggak bosen kayak gitu. Terus kalau misalnya buat di rumah, yang suka makan di rumah atau yang suka bawa bekal kayak gitu, dibawa ke tempat kerjanya, dibawa ke tempat belajarnya pas lagi sekolah atau kuliah kayak gitu. Minta sama orang tua atau kalian bisa masak sendiri. Makanannya sumber karbohidrat harus ada, kayak sumber karbohidrat itu misalnya kayak nasi, kentang, jagung kayak gitu. Terus protein nabati, protein hewani, tuh lemak, sayur, buah gitu harus lengkap semuanya. Nah, ini kan kalau dari penelitian yang tadi sudah dijelaskan, peneliti hanya mengambil lauk nabati karena kan dari gambaran dari penilaian peneliti bahwa lauk nabati di tempat di panti asuhan tersebut kan itu memang kurang. Jadi makanya hanya memodifikasi makanan dari lauk nabatinya saja.
Jadi bukan berarti kalian hanya memodifikasi lauk nabatinya aja gitu. Jadi kalian juga harus modifikasi makanan kayak dari sumber karbohidrat tadi. Misalnya nasi bisa diubah jadi kentang, maksudnya diganti. Terus misalnya kentangnya diapain nih, jangan cuma direbus aja, misalnya dikukus terus ditambah bumbu-bumbu apa gitu kan. Terus sayur juga, protein hewani juga. Protein hewani itu kayak misalnya contohnya daging, telur, ayam, ikan kayak gitu. Jadi kalian bisa cari referensi resep-resep makanan biar nggak bosen kayak gitu. Terus juga jangan lupa konsumsi sayur dan buah setiap harinya, karena itu merupakan sumber serat, sumber vitamin dan mineral untuk menunjang asupan gizi kalian. Nah itu aja penjelasan, sedikit tips sih buat kalian. Semoga bisa bermanfaat video kali ini. Kalau misalnya kalian punya saran atau masukan tentang video, atau kalian punya saran nih, coba dong bahas jurnal ini boleh, silakan nanti kalian bisa komen di bawah, terus kasih link juga biar gampang. Kalau misalnya gue mau akses itu jurnalnya kayak gimana, buat downloadnya yang gampang-gampang aja. Terus juga kalau bisa jangan berbayar, jadi biar bisa diakses sama guanya juga kayak gitu. Itu aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Nah itu aja. Dadah.